mendahulukan yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Bodoh yang kedua, bahwasanya kenikmatan tersebut berujung pada kesengsaraan. Tidak ada maksiat kecuali ujungnya kesengsaraan. Maksiat apapun. Maksiat apapun. Kalau seorang sebelum nonton film Korea, dia cek kebahagiaan dalam hatinya. Dia cek aja. Dia cek sebentar, dia rasa kebahagiaan. Kemudian nonton film Korea 1 jam. Ketika nonton film Korea tersebut, mungkin dia senang, mungkin dia gembira, mungkin dia tertawa dengan... Saya nggak tahu, saya juga belum pernah nonton. Maksudnya dengan berbagai macam apa? Khawatir saya salah persepsi. Mungkin ada syahwatnya, ada senang-senangnya, ada ketawa-ketawanya. Mungkin dia bahagia 1 jam. Setelah coba cek hatinya, pasti hatinya mengeras. Hatinya pasti mengeras. Ketika hatinya mengeras, dan itu efeknya langsung, tidak menunda, tidak tertunda, langsung. Maka saat itu kebahagiaan dia dicabut. Maka ngapain kita bodoh sekali kita berusaha menerjang kelezatan yang ujungnya kesengsaraan. Betapa banyak orang tidak lagi hasrat sama istrinya. Dan ini nyata, saya ketemu seorang cerita dari dokter mengalami banyak pasien laki-laki datang tidak bisa lagi hasrat sama istrinya. Sehingga dia harus jajan terus. Ngerti jajan enggak? Ngerti enggak? Ya, jajan. Karena kalau dia tidak jajan, dia tidak bisa lezat. Coba. Ada Allah kasih sesuatu yang mubah, yang halal di depan dia, sudah dia tidak bisa rasakan lagi, sehingga dia selalu dalam kesengsaraan. Habis berzina, dia mikir lagi zina berikutnya. Sengsara sebelum mendapatkan zina berikutnya. Tapi apa yang dia dapatkan? Kelezatan saat, kemudian disusul dengan apa? Kesengsaraan. Berbeda ketika seorang berlezat-lezat dengan yang Allah halalkan. Setelah dia berhubungan, dia bahagia, tambah cinta, tambah sayang, ngobrol lagi. Ada kebahagiaan yang Allah berikan karena dia berlezat-lezat dengan yang halal. Semua kelezatan maksiat ujungnya kesengsaraan. Itu sudah kaidah. Kelezatan apapun. Sehingga seorang sampai banyak datang ke dokter masalah, lihat istrinya sudah enggak ada hasad. Coba bayangkan antum tinggal di rumah sama perempuan yang antum lihat muak, kira-kira jengkel atau menderita tidak? Menderita. Tapi inilah istri yang resmi, yang status resmi dia. Sementara ngelihat dia nggak pernah ada hasrat. Kenapa? Karena terlalu sering bermaksiat. Ada kawan pejabat telepon saya, Ustadz, ini gimana nih anak buah saya cantik-cantik Ustadz. Terus gimana Ustaz, saya tundukkan pandangan. Saya lihat cuma bisa ngiler tapi nggak bisa dimakan. Ibarat kita lihat es krim lagi musim panas, es krim kita pingin tapi kita nggak bisa ngambil. Ternyata es krimnya dimakan sama orang lain. Lebih menderita mana? Seorang musim panas tidak lihat air dingin atau lihat air dingin tapi tidak bisa diambil. Bingung ya? Lebih sengsara, ada kelezatan kita nggak cuma ngiler doang, penasaran nggak bisa ngapa-apain. Itu sengsara. Itulah gambaran orang kalau mengumbar pandangan lihat sesuatu yang cantik dia terus ketagihan tapi dia diliputi dengan kesengsaraan. Itu yang dialami para pelaku maksiat. Oleh karenanya hanya orang bodoh yang bermaksiat dan kitalah orang-orang bodoh tersebut. Ketika bermaksiat kita itu hanya menimbulkan kesengsaraan. Nggak usah jauh-jauh, seorang yang sering buka medsos, kemudian lihat perempuan, buka aurat terbuka ini. Hatinya, dia ada kesenangan, kelezatan lihat berita. Coba cek hatinya, jujur. Kok saya hati jadi keras? Hati keras. Kenapa? Banyak maksiat yang kita lihat di medsos. Maka orang bermaksiat, orang yang bodoh. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdoa, dia tidak ingin jadi orang bodoh. Ketika dia dirayu oleh ibu-ibu Mesir, dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Kata Yusuf alaihissalam, ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para wanita tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilayhinna, maka aku akan condong kepada mereka. Wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil, yaitu aku akan terjerumus dalam maksiat. Maka
apapun Al-Quran yang antum hafal, betapapun antum sedang ikut pengajian, kita sering baca buku agama, bahkan kita panitia pengajian, bahkan kita ustadznya, tapi kalau kita sedang maksiat, sesungguhnya kita sedang bodoh. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, taruhlah, ini saya sederhana. Antum punya istri sekarang, cantik tapi relatif, teman. Cantiknya khilaf, paham? Tapi ada perempuan cantik sepakat ijma, semua bilang dia cantik, istri antum masih khilaf. Tetapi menurut antum cantik. Tapi kalau antum sering lihat yang ijma, ini sepakat jadi jelek di mata antum ya. Bodoh enggak akhirnya ada yang halal tidak bisa antum nikmati, sementara yang lezat tidak antum sengsara dua-duanya. Yang lezat tidak bisa antum nikmati, yang ada halal jadi enggak enak. Bodoh atau tidak? Bodoh, goblok bukan bodoh. Tapi coba antum merubah diri, bertobat pada Allah, tundukkan pandangan. Ini yang halal jadi nikmat. Allah beri kebahagiaan karena antum menempuh cara yang halal. Itu berlaku bagi laki maupun wanita. Wanita yang sering lihat yang macam-macam, kelezatan hilang, hasrat kepada suami hilang, hidup di dalam rumah tangga menjadi sengsara, taat kepada suami dengan terpaksa, tidak ada rasa cinta. Kasihan. Menyiksa diri sendiri, bodoh atau tidak? Bodoh. Apalagi saya bilang ibu-ibu yang suka nonton film Korea, suaminya jadi kelihatan donat gosong. Lihatnya cowok putih, bibir merah, apa suami, waduh. Udah gini, donat gosong, pakai wijen. Repot. Siapa yang sengsara? Kita yang sengsara. Kita yang sengsara. Antum kira nonton film box office antum bahagia, lezat iya, setelah itu antum sengsara. Demi Allah antum sengsara. Demi Allah kita sengsara. Maka orang bermaksiat itu goblok dan kita lah orang-orang goblok tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.